Welcome back to my YouTube channel. Bersama aku dengan my black hoodie. It's me, chit chat time. So, setelah sekian lama tidak membuat video dan tidak ada live update, jadi aku mau cerita sedikit tentang kehidupan setelah berapa lama ini sudah tidak ada kabar dari YouTube. Oke, jangan salfok dulu sama semua berantakan yang ada di belakang ini. Aku akan spill semuanya. Lihat, jika sudah ada kardus sebesar ini, meaning kita mau minggat. Oke, jadi teman-teman semua, aku udah graduation. Kita udah melewati degree ini selama aku 3 tahunan di sini. Aku ganti pakai kamera karena handphonenya sudah full memori. Aku lagi cari kerja sekarang, tapi belum ada yang rezeki gitu. Jadi aku memutuskan untuk balik dulu ke Indonesia. Dan untuk balik ini aku jadinya punya rencana untuk membawa pulang semua barang-barangku dulu. Ya semoga rezekinya selalu ada ya gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang disuruh balik lagi, aku balik lagi. Tapi kalau misalkan enggak, kita coba lagi plan-plan lainnya gitu. Nah, jadi kalian mau ikut aku beres-beres atau enggak? Rencanaku malam ini aku mau packing dulu apa-apa yang kira-kiranya mau aku bawa ke kotak kardus besar ini. Sisanya nanti aku taruh di dalam koper untuk dibawa pulang flight tanggal 19 Desember. Hari ini tanggal 16, aku masih ada waktu kosong. Aku tuh berangkat tanggal 18, salah. Aku berangkat tanggal 18 Desember, terus hari ini tanggal 16. Tapi karena udah jam 1, berarti sekarang tanggal 17. Oh my god, 2 hari lagi, tidak terasa. Ya, mari packing with me. Oke, jadi aku sekarang lagi pengen ngelakban si ini. Kalian mau lihat gak sih segede apa? Nih, lihat. Ini tangan aku. Lebarnya segini tangan aku. Dia gede banget. Nanti kalau udah diisi gimana keluarnya coba? Not sure, tapi kita akan melaluinya. Ini gede banget dan kartonnya tuh tebel banget. Ini bener-bener the real. Teman-teman, kita sambil ngobrol aja ya. Jadi gue itu sebenarnya udah graduation 1 bulan yang lalu, tapi belum ikhlas untuk pulang ketika itu. Jadi gue baru pulang sekarang, which is 1 bulan setelahnya. Kenapa pulang jadi pada akhirnya? Karena kedenialan itu baru dewasa seminggu yang lalu. Ya, ketika aku memutuskan untuk membeli tiket itu. Kita harus tetap berusaha melewati semua keadaan yang ada di depan mata. Semua itu tiba-tiba berubah ketika aku graduation itu. Jadi 1 minggu sebelum graduation, aku dapat kabar bahwa company yang lama itu nggak bisa hire aku karena mungkin mereka masih berat untuk kasih aku visa pekerja gitu kan, dengan status aku yang mungkin masih fresh graduate dengan biaya juga yang mahal. Jadi mereka cancel lah istilahnya kerja aku. Makanya aku sebenarnya nggak ada plan untuk pulang, tapi pada akhirnya harus pulang kayak gitu. Jadi ada perasaan sedih, kecewa, juga kayak menyesal karena awalnya aku nggak ada berharap banyak dan dari awal juga aku nggak ada kepikiran untuk terlalu gimana gitu sama company yang lama.
Tapi sebenarnya karena company-nya sih yang mengajukan diri duluan, maksudnya kayak nyuruh aku masuk duluan, jadi aku kayak ya siapa sih yang nggak berharap gitu kan gitu. Tapi pada akhirnya ternyata kayak gini, dan aku harus punya planning B, C, D, E, dan beberapa planning itu belum berjalan sesuai apa yang aku mau gitu. Jadi banyak hal banget deh yang tiba-tiba tuh harus kita pelajari gitu loh dalam sedemikian waktu gitu. Jadi aku banyak selama 1 bulan terakhir ini di sini, di kamar ini yang sangat berantakan ini, itu benar-benar sesuai sama gambarannya sama apa yang ada di otak aku. Jadi banyaklah yang harus kita cerna, kita renungi gitu kan. Jadi aku banyak menghabiskan waktuku di kamar ini untuk berenung doang seharian ya, untuk memikirkan banyak hal gitu kan, dengan usaha-usaha yang ada. Up downs-nya tuh kerasa banget. Aku juga jadi lebih tahu ternyata diri aku tuh kayak sampai mana gitu batas kesanggupan yang aku punya. Terus aku juga jadi lebih mengenal diri aku lagi gitu. Padahal aku ngerasa diri aku tuh udah lumayan oke dan kuat gitu loh menghadapi segala sesuatu yang tiba-tiba ada di hidup aku. Ternyata bener-bener beda banget, kayak dibolak-balikan dalam beberapa waktu terakhir gitu loh. Jadi aku kayak seperti itu menjadi dewasa gitu. Jadi kayak banyak overthinkingnya dan lain sebagainya. Cuman ya segala sesuatu pasti ada hikmahnya gitu kan. Mungkin memang ada banyak lah rencana-rencana Allah yang kita nggak tahu gitu. Jadi aku sangat sabar menunggu dengan semua ikhtiar aku dan effort aku menghadapinya seperti itu. Selain itu juga banyak banget yang aku pikirin. Apalagi ya meninggalkan Malaysia itu salah satu hal yang paling aku takutin dari awal, karena aku bener-bener nyaman banget ada di sini. Aku udah bener-bener suka banget sama environmentnya, udah sangat nyaman dan lain sebagainya. Jadi untuk meninggalkan Malaysia itu bahkan lebih sulit gitu ya, dibandingkan aku memikirkan kerjaan aku dan lain-lain. Pada akhirnya sekarang aku udah bisa ikhlas gitu untuk menjalani hari-hariku. Apaan sih? Ini kayak gitu. Karena waktu awal tuh kayak aku lihat-lihat kan, kayak oh ya Allah nanti aku nggak pernah lagi kayak gini. Tapi kalau sekarang tuh mungkin udah beda ya. Jadi kayak udah bisa fokus gitu sama apa yang harusnya aku lakukan ke depannya. Jadi aku nggak mau berlama-lama di sini terus kayak nggak ngapa-ngapain. Ya aku sebenarnya melakukan sesuatu ya, yaitu mencari kerja itu tadi kan. Tapi menurut aku lebih efisien kalau misalnya aku pulang, mungkin aku bisa lebih diperlukan dan bisa lebih bermanfaat di rumah, melakukan banyak hal baru. Itu sih sekarang plan aku yang paling recent. Habis itu sambil apply kerja juga di Malaysia, tidak menutup kemungkinan aku tidak pernah mau berhenti mencoba untuk tinggal di sini lagi gitu. Begitu teman-teman. Tapi aku juga nggak apa-apa kalau misalkan emang pada akhirnya kerjanya di Indonesia. Pokoknya yang terbaik yang Allah kasih aku terima dengan lapang dada. Cuma satu harapan aku, yaitu diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Jadi aku hanya aku hanya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dan melapangkan dadaku sebesar-besarnya, lalu Allah kuatkan. Seperti itu. Widih. Jadi sebenarnya aku nggak tahu sih banyak atau enggak barang yang mau aku bawa pulang. Sejauh ini sih lumayan ya. Tadinya awalnya itu aku tuh nggak ada kepikiran buat bikin bawa pakai beginian nih, nggak ada. Maunya dibawa pakai bagasi ini aja, bagasi pesawat aja. Cuman setelah aku pikir-pikir, sepertinya bagasi pesawat pun tidak cukup gitu. Jadi aku berpikiran untuk mencari kargo. Nah, karena awalnya aku udah bikin langkah, yaitu membeli bagasi yang lumayan mahal itu, jadinya bagasi yang sudah aku beli itu aku akalin dengan membuat just tip. Lumayan lah, mengcover lah uang itu. Nah, jadi yang ini tidak rugi banyak gitu. Tetap bisa melakukan just tip dan tetap bisa membawa semua barang begitu.
Akhir-akhirnya aku ngerasa takut gagal, tapi sekarang aku udah lumayan bisa berdamai. Ini adalah langkah aku ternyata belajar sesuatu gitu. Jadi pas banget, jadi pengalaman sendiri. Nah pas banget itu ketika aku ngerasa nggak cukup, langsung tuh muncul kepikiran Justipan. Karena sebelumnya aku nggak mau Justipan kan, karena aku pikir aku pengennya leha-leha aja, aku pengen menikmati Malaysia untuk terakhir kalinya kalau memang belum diizinkan balik gitu. Jadi aku kayak pengennya cuman meromantisasikan diriku dengan Malaysia ini, tapi ternyata plannya tetap Justipan. So aku kayak langsung buat malam itu juga. Jadi hari itu aku punya kepikiran untuk Justip lagi, dan aku buat semua promotionnya hari itu. Itulah guys, pokoknya kita nggak ada yang tahu ya, rezeki datang dari mana aja. Perubahan plan yang ternyata malah membawa kamu ke sesuatu hal yang lebih betul gitu pada akhirnya gitu. Jadi jangan ragukan kuasa Allah. Aku yakin semuanya itu sudah dibantu Allah gitu guys. Cuman kalau buat curhat sedikit, itu aku kayak banyak galaunya lebih ke di pertemanan dan apa ya karena kan umur kita kan kayak udah gede gitu kan, maksudnya kayak udah lumayan cukup dewasa lah gitu. Jadi semua orang tuh udah punya plannya masing-masing, semua sudah fokus pada dirinya sendiri gitu. Terus waktu kita udah graduation itu, aku juga punya banyak teman yang udah grad atau yang masih kuliah gitu. Jadi mereka semua sibuk lah gitu intinya. Jadi selama hari-hari aku terakhir di sini benar-benar sendirian gitu. Tapi aku benar-benar apa ya, bersyukur aja sih tetap, karena kayak aku dikasih kesempatan untuk lebih mengenal aku sendiri, terus lebih apa ya, banyak deh pelajaran yang bisa diambil gitu ketika selama 1 bulan aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus awalnya aku tuh nggak mau gitu loh untuk cuman diri aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuman kata temen aku kayak, it's okay Evelyn, kamu belum pernah coba kan untuk gak ngapa-ngapain sebentar gitu. Karena aku ngerasa agak feeling guilty gitu loh, agak ngerasa kayak enak gitu kalau misalkan gak ngapa-ngapain gitu, kayak ngerasa salah aja. Cuman ternyata banyak banget sih yang bisa dipelajari, dan ternyata aku memerlukan hal tersebut untuk resting gitu, untuk ya rehat sejenak aja gitu. Aku percaya people come and go. Memang yang kita punya cuma diri kita sendiri saja gitu. Di posisi baiknya people come and go, kayak lo lagi tiba-tiba susah dan lo cuma punya diri lo sendiri, tiba-tiba Allah kasih orang yang sebenarnya tuh nggak deket sama lo gitu. Selama ini lo deket sama orang lain, tapi ketika di akhir ujung tanduk lo tuh lo punya seseorang lain ataupun beberapa orang lain yang ternyata ya bantuin lo di akhir gitu. Jadi kayak orang-orang baik yang dikirim Allah itu benar-benar indah banget menurut aku. Kayak kemarin deh, aku lagi struggling banget gitu kan, kayak ini gimana ya paketnya, kayak gimana ya mereka nggak kirim-kirim ini box ini gitu kan. Tiba-tiba Amel bilang kalau dia kenal sama ownernya, bukan ownernya, kayak yang kerja di situ juga. I'm like, dan ya udah langsung dikirim dengan cepat, maksudnya kayak diambil sama Amel dan lain sebagainya. Terus mereka nemenin aku ketika aku kayak lagi sedih-sedihnya kemarin, terus kayak mereka ngerayain aku hari dewasa. Itu lucu banget. Jadi ceritanya tuh aku mau Justipan kan, aku mau beli Justip hari itu, tapi aku malah jadinya beli Justipnya hari ini. Cuman yang kemarin itu kayak aku mau pergi Justipan, terus aku lagi ngambil paket sama beli makan lah gitu di kantin. Nah waktu pulang itu aku ngeliat dia papasan, terus akhirnya ngobrol, terus kata dia kayak, udah Lin, lo ikut kita aja, kita rayakan pakai cheesecake. Enggak ya, kayak gak habis pikir aja gitu loh. Kayak even lo cuma punya diri lo sendiri, tapi Allah tuh selalu bersama lo, dan dia tuh kirimkan banyak banget tuh orang-orang baik gitu. Allah tuh sayang banget gitu loh sama kita. Itu sih kayak aku kadang suka ngerasa feeling guilty kalau misalkan
telat sholat atau kayak misalkan meremehkan sesuatu gitu, karena Allah tuh baik banget. Ketika aku sendiri tuh aku selalu dijaga, selalu kayak dikasih orang-orang baik gitu yang selalu bantu aku di kalau misalkan aku lagi susah-susah dan lain sebagainya. Tapi itulah sih, saya balance sih, benar katanya kalau misalkan kita itu dikasih ujian itu sesuai kemampuan kita, karena walaupun banyak ujiannya tapi Allah juga kasih orang-orang baik gitu di sekitar kita tanpa kalian sadari gitu. Abis kita makan kan, kita ngobrol-ngobrol, banyak tukar pikiran, aku juga jadi lebih positif gitu kan. Terus dia juga bilang kan kayak kita gak ada yang tahu gitu loh, kalau misalkan takdir itu bener-bener gak kita duga-duga. Kayak tadi aja, kayak aku lagi struggling cari ini kotak kargo dan lain sebagainya, dan awalnya tuh mahal banget, terus dia punya plan baru pas banget gitu. Ya aku tuh sih kalau kayak gitu tuh merinding sih, kayak banyak banget, itu sering banget terjadi gitu lah. Aku selalu dibantu, kadang misalnya aku lagi di jalan gitu kan, struggling mau jalan ke depan gitu kan, panas terus kayak jauh, tiba-tiba Allah kasih orang baik nolongin aku, kayak berhenti terus kayak ngajak bareng, terus dia antar aku ke depan. Yang kayak gitu tuh banyak banget sih, sumpah. Thanks Kak. Makanya kita harus tetap bersyukur. Ini udah selesai, semoga kuat sih. Terus aku tuh bingung ya, ini tuh berat banget kotaknya, jadi aku juga bingung gimana caranya. Fun fact, kamarku dari sebulan yang lalu nggak pernah berubah tau, dia emang seberantakan ini. Karena aku mikirnya mau pulang terus kayak aku males jadinya beresin. Kalian mau main gak? Aku mau masuk ke dalam sini. Mau masuk. Tahu nggak? Ini tuh gede banget. Ntar aku bisa masuk nih. Ya. Ini bener-bener segue. Ini orang nggak tahu nih kalau bawa orang. Ini kan maksimal 75 kilo. Ini orang nggak tahu kalau kita bawa manusia di dalamnya, sumpah. Nih lihat. Lucu banget lagi. Tuh. Kalian mau lihat gak kamarku yang berantakan itu? Lihat. Aku sih nggak apa-apa ya diliatin, biarin aja. Ini bakal jadi kenang-kenangan aku untuk next hidupku. Kalian penasaran gak sih Evan tuh nanti 3 tahun lagi tuh jadi apa, 2 tahun lagi jadi apa? Aku juga penasaran guys, karena beberapa tahun di sini aja, setelah uni aja aku tuh kayak udah begini, apalagi nanti ya. Respect untuk orang-orang di luar sana yang masih sangat kuat menghadapi dunia. Aku coba mau ngelem yang di dalam biar kokoh. Bentar ya. Ini beneran, ini gede. Tadi gue bikin video kayak gini. Kocak banget lagi. Jadi kita mulai mau masukin sesuatu. Kita harus packing yang mau kita bawa dulu. Jadi ini kayaknya harus dibawa tempat lain. Kita harus keluarkan semuanya. Ini tuh udah pernah gue packing pertama kali, kayak semua yang mau gue bawa pulang. Kenapa aku taruh baju dulu? Jadi biar bawahnya tuh empuk gitu loh guys. Guys, ini current situation. Bener-bener tadi nggak nge-record karena panas banget dan aku udah capek banget. Sekarang jam 4, aku udah nggak kuat ngantuk, jadi kita tidur dulu. Nanti kita coba sambung lagi besok. Jadi aku tadi habis bikin konten untuk just tip. Ini semua just tipan. Mantap. Just tip bersama If Just Tip Malaysia Bangka. Oke. Hai, jadi kondisi kamarku sekarang, kamarnya udah dirapihin. Aku lagi tunggu tukang kargo dan aku nggak punya stapler. Nggak punya apa namanya,
Terus ini aku mau mandi sore nanti sama sisa-sisa skincare. Abis itu ini tinggal 2. Abis itu ini untuk kabin, sama ini yang aku mau pakai, sama ini udah habis semuanya, kosong melompong akhirnya dari kemarin yang bener full banget. Finally, this is my last day di kamarku. So sad. Nah, karena Evelyn di kala itu tidak meneruskan vlognya dan Evelyn di masa depan ini mengambil peran, jadi dia bertemu dengan tukang kargo. Setelah itu dia pergi ke bandara dan dia flight balik ke Indonesia. Dan dia telah mengakhiri masa-masa di Malaysia.